Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Kemang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita berada di bulan Oktober. Hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita sembah Tuhan. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Bahkan kalau kami boleh masuk di minggu pertama bulan Oktober, kami tahu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali di dalamnya. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan hadir bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama katakan saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
terjadi Tuhan di saat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Shikira papa 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 papa. Shikira papa papa papa. Shikira papa 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 papa. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami terus percaya Tuhan. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikira papa 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 papa. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk bulan yang baru, untuk hari yang baru Tuhan, yang terus Tuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan yang setiap hari Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk negeri yang kaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan yang melimpah untuk setiap warga negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Dari presiden Tuhan sampai ke RT RW Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan yang melimpah, kekuatan yang melimpah terus Tuhan Yesus Engkau berikan kepada beliau Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam genggaman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, COVID-19 semakin tenang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kabar-kabar kesembuhan yang semakin hari semakin banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, COVID-19 hilang dalam nama Tuhan Yesus, tenang dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan Yesus, Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Terus Tuhan Engkau tambah-tambahkan lagi Tuhan Yesus hikmat marifat-Mu Tuhan untuk beliau Tuhan Yesus. Bahkan turun sampai ke Pak Tim Tuhan sebagai gembala CK5 Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Bahkan turun urapan-Mu sampai ke gembala kami Tuhan, Gembala Pendeta Sigit Prihadi Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang melimpah untuk Pak Sigit Tuhan. Berikan kekuatan yang melimpah untuk Pak Sigit Tuhan Yesus. Bahkan Bu Maria sebagai istri Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kuasa melingkupi keluarga ini Tuhan Yesus. Berkati ketiga anaknya Tuhan, Lius, Yoa dan Milka Tuhan Yesus. Engkau pagari Tuhan Yesus setiap hari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu semakin nyata untuk keluarganya Om Sigit Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan Yesus di minggu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di setiap langkah kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap jalan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan, kita baca sama-sama Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasisan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara yang di rumah-rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya.
seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berkuasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
Kira kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kira kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Biar Engkau Tuhan memimpin langkah kami Tuhan. Ajari kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam takut akan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk hidup dengan penuh keperkasaan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab bersama-Mu Tuhan kami mampu lewati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikira Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang baik-baik. Kita bersyukur kalau kita ada di tahun 2021 di bulan Oktober. Gak kerasa ya saudara, kita akan mengakhiri tahun 2021 ini 3 bulan lagi. Untuk itu saudara, kita harus lebih lagi dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kita boleh sama-sama mempersiapkan hati untuk terima firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat saat ini kalau Tuhan kasih kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu ini adalah waktu perkenanan-Mu Tuhan. Biar kami boleh mempergunakan waktu yang ada Tuhan dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Biar Tuhan saat ini berfirman buat kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, boleh menjadi seorang berkat bagi umat-Mu Tuhan. Di GBI Kemang, di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan tahu saudara bahwa sejak bulan September tanggal 26 itu merupakan tahun kalender Ibrani adalah tahun Pei-bet. Pei ini berbicara tentang mulut, Pei ini berbicara tentang perkataan, dan Bet adalah rumah. Hari-hari ini kita harus memperhatikan mulut kita supaya mulut kita ini terus benar-benar dipimpin sama Roh Kudus. Karena banyak hari-hari ini saudara, dengan perkataan orang menjadi terluka. Dengan perkataan kita malah menjadi jauh dari orang lain. Tetapi biarlah lewat hidup kita, lewat perkataan kita boleh menjadi berkat. Bahkan dikatakan Bet ini berbicara adalah rumah. Rumah ini adalah bisa rumah tangga kita. Rumah ini juga bisa berbicara rumah yang akan datang. Tetapi yang hari-hari ini Tuhan mau kita memperhatikan adalah rumah hidup kita saudara. Hidup kita menjadi rumahnya Tuhan. Hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ini tuntunan Tuhan dan kita harus memperhatikannya dengan baik-baik. Kita akan buka kitab kita, yaitu di dalam Yesaya 48 ayat 17. Saya kasih tema adalah dikatakan gereja yang siap dimurnikan. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Sudah dapat? Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Kita akan baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Saudara, di masa pandemi ini, mau tidak mau atau siap tidak siap, kita semua masuk dalam proses pemurnian saudara. Siap gak siap, mau gak mau saudara, kita semua
sedang ada di dalam proses pemurnian saudara. Saya percaya kalau kita rela hati, kalau kita enggak protes, saya percaya proses ini akan segera berakhir. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita melihat, puji Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah kondisi hari-hari ini. Pandemi ya saudara, sudah mulai nampak dari hasil doa-doa saudara dan saya. Bahkan kita sudah melihat bagaimana di rumah sakit sudah tidak banyak. Orang udah pulang karena mereka udah sembuh. Bahkan ruang ICU saudara yang biasanya penuh dengan orang-orang yang kena corona saudara. Dan hari ini puji Tuhan saudara, tidak ada lagi. Saya percaya saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pandemi ini akan segera berakhir saudara. Untuk itu saudara, walaupun mungkin kondisi sekarang sudah membaik, tetap kita harus jaga protokol saudara. Tetap kita harus terus mengikuti apa yang pemerintah berikan kepada kita. Tetap jaga kebersihan saudara, cuci tangan, pakai masker, jangan lengah saudara. Saya percaya bahwa Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita mengerti bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dimurnikan. Gereja Tuhan sedang masuk dalam kesengsaraan. Tapi ingat, sebesar apapun, seberat apapun pemurnian yang sedang kita alami, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mampu bisa melewatinya. Amin. Saya percaya bukan cuma saudara, tetapi saya saudara juga sedang diproses sama Tuhan. Dan saya boleh melihat ada banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya tahu ketika saya bersyukur kepada Tuhan, ketika saya enggak protes dengan proses ini saudara, maka akan cepat selesai. Begitu pula dengan kehidupan saudara. Kalau saudara sedang diproses, saya mau bilang jangan banyak protes. Amin. Tetap rela hati, terus percaya bahwa Tuhan mengerjakan yang baik dalam kehidupan saudara. Untuk itu saudara, ada 3 hal yang hari ini yang harus saudara lakukan di dalam menghadapi proses-proses yang ada. Kita lihat di dalam Yesaya 48 ayat 17, dikatakan beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, hari-hari ini di dalam menghadapi pandemi, di dalam menghadapi proses yang ada dalam kehidupan kita, tetap kita harus fokus kepada Tuhan. Dikatakan akulah Tuhan, dikatakan akulah penebusmu, akulah Tuhan Allahmu. Saudara, kita tahu kalau mungkin manusia berkuasa ngomong kamu gak usah takut. Ada saya, paling saudara kuat. Apalagi ini adalah Tuhan yang berbicara. Dikatakan akulah Tuhan, akulah penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan melihat saudara, dikatakan bahwa Dia yang mengajar kita, Dia yang menuntun kita. Bahkan dikatakan akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saudara, kalau Tuhan yang mengajar kita, saya percaya ajaran-ajaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah memberi faedah. Yang pasti berguna. Bahkan ada firman-Nya mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi dikatakan ibadah mengandung janji. Jadi ingat bahwa Tuhan Allah kita yang terus bersama dengan kita. Dia gak pernah biarkan kita dalam kondisi lemah saudara. Dia gak biarkan kita dalam kondisi tidak tahu. Tapi Dia terus mengajar kita, terus menuntun kita saudara. Bahkan Tuhan dikatakan bahwa aku menuntun engkau seperti seorang bapa yang menuntun anaknya. Saudara ingat ketika kita menjadi anak, ketika kita berpegangan tangan kepada bapa kita rasanya aman saudara. Kita enggak takut ada orang yang jahat akan mencelakai kita. Kenapa? Karena ada bapa kita yang melindungi kita. Begitu pula kita punya Tuhan. Dia Allah yang menjadi pelindung sejati buat kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib. Kalau Dia yang menuntun kita, kalau Dia yang memimpin hidup kita, tidak akan pernah disesatkan. Yang percaya katakan amin, haleluya.
Haleluya. Yang tahu bahwa Tuhan terus menuntun saudara, lambaikan tangan. Yang kedua saudara, ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak berhenti. Saudara, yang kedua adalah dikatakan kita harus memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan. Apa perintahnya Tuhan? Perintahnya Tuhan adalah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus memperhatikan saudara. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, kita harus lakukan saudara. Janji Tuhan apa? Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia akan memberikan kita kebahagiaan. Apa sih yang hari-hari ini orang perlukan dalam kehidupan mereka? Otomatis adalah damai sejahtera. Kebahagiaan saudara. Saya mau bilang bahwa damai sejahtera, kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini itu hanya sementara. Tetapi Tuhan yang memberikan damai sejahtera buat kita itu kekal saudara. Kuncinya kalau saudara memiliki kebahagiaan, kedamaian adalah dikatakan apa? Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita mendapatkan perintah Tuhan, itu bisa kita lakukan karena Dia tahu kemampuan saudara dan saya. Dia tahu bahwa kita bisa, kita sanggup melakukannya saudara. Mari saudara, hari-hari ini kita mau perhatikan perintah-perintah Tuhan. Apa sih perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Mulai kita berpikir, apa sih Tuhan? Hal-hal yang kecil aja saudara. Contohnya kita memberikan perpuluhan. Perpuluhan adalah bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan. Berarti kita harus taat saudara. Saya percaya ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Apalagi perintah Tuhan yang kita ingat saudara, yaitu mengampuni. Saudara, untuk orang dunia mungkin susah mengampuni, tapi buat saudara dan saya, buat kita yang orang-orang yang taat kepada Tuhan, kita bisa mengampuni. Siapapun yang hari-hari ini saudara mengingat bahwa saudara benci dengan seseorang, cepat-cepat selesaikan di hadapan Tuhan. Apalagi saudara, banyak saudara. Bahkan dikatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Taatilah perintah orang tuamu, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang mau terus memperhatikan perintah-perintah Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah kita buka dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 42. 43. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kita akan baca. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, yang ketiga adalah jangan kita mengingat hal-hal yang dahulu. Saudara, di dalam masa pandemi ini kadang kita sering ingat-ingat yang dahulu-dahulu ya saudara. Contohnya, enak ya sebelum zaman pandemi kita bisa ngumpul, kita bisa makan restoran, lama-lama ke gereja kita bisa enak, bisanya ngobrol seenaknya. Tapi sekarang serba dibatasin saudara. Apalagi zaman PPKM nih saudara ya. Semua serba dibatasin. Rasanya orang merasa aduh kayaknya gak enak banget. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata janganlah kita ingat-ingat yang dahulu. Tetapi yang Tuhan mau adalah lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Saudara, kita mesti lihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita sesuatu yang baru. Apa sih yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita? Adalah mujizat. Dikatakan, aku akan membuat jalan di padang gurun. Saudara,
Kalau jalan di padang gurun rasanya mustahil, enggak ada. Tetapi dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini saudara berpikir, aduh mau usaha apa saya? Semua kayaknya serba sulit. Tetapi saya mau bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Untuk itu mari jangan lihat yang di belakang, tapi lihat ke depan. Lihat Tuhan yang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Yang mau terus pandang Tuhan dan percaya bahwa mujizat masih ada, amin. Saya percaya 3 hal ini terus membawa kita untuk kita terus ada di dalam perkenannya Tuhan. Untuk kita terus hidup di dalam rencananya Tuhan. Jangan biarkan rencananya Tuhan gagal dalam kehidupan saudara. Hanya karena saudara nggak mau taat sama Tuhan. Yuk saudara, saya ajak saudara semua untuk kita boleh yang pertama adalah kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita terus memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan. Dan yang ketiga adalah dikatakan jangan mengingat hal-hal yang dulu. Amin. Yang mau lakukan 3 hal, lambaikan tangan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah ada dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan. Bahkan kami sedang ada dalam proses Tuhan. Mampukan kami untuk kami tidak protes dalam keadaan apapun juga. Kami belajar untuk kami bersyukur, fokus kepada Tuhan. Bahkan kami boleh memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera, kebahagiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami semua. Biar Tuhan saat ini mereka yang ada di rumah-rumah, masalah apapun yang mereka hadapi, Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan berikan mujizat buat mereka. Mungkin mereka berpikir tidak ada jalan keluar dari hidup mereka, tapi Tuhan sanggup memberikan jalan buat mereka Tuhan. Jalan tertutup tetapi Tuhan sanggup membuka jalan di padang gurun Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup membuat sungai Tuhan. Sungguh yang tidak mustahil bagi Tuhan terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang sudah terima mujizat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti di rumah saudara. Kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menyelamatkan hidup kita. Kita yang tadinya orang berdosa, kita yang seharusnya dihukum saudara, upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia rela mau menjadi orang berdosa supaya saudara dan saya diselamatkan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Ini adalah yang sakral di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh melakukan perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami minta ampun Tuhan kalau ada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Biar Engkau menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami juga boleh bersatu dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi saudara. Kuralabash. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Yesus. Kira la wala 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 bas, kira la wala wala bas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira la wala 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 bas. Kira la wala 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 bas. Mari kita ambil cawan. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan untuk kami boleh masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang memiliki masalah Tuhan beri jalan keluar. Kekudusan melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Urapi umat-Mu Tuhan. Urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman kita terima kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara sekalian, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.